Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini kita akan membahas, haruskah mudik di saat Lebaran? Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, dan komen ya di channel ini agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Baik, mari kita bahas, haruskah kita mudik di saat Lebaran? Memang kalau kita lihat tradisi masyarakat kita, bila di saat Lebaran masyarakat mudik berduyun-duyun ke kampung halaman masing-masing. Namun terkadang karena ada beberapa hal yang menyebabkan mudik kita tertunda atau dibatalkan. Mudik saat Lebaran memang mempunyai nilai yang lebih, sebab di kampung halaman kita bisa bertemu saudara, sahabat, kerabat, dan handai tolan. Pada saat Lebaran kita bisa bermaaf-maafan sambil bersilaturahmi. Namun karena ada sesuatu hal, bisa jadi mudik kita saat Lebaran batal atau ditunda. Nah, apakah kita selalu harus mudik di saat Lebaran? Tentu tidak, sebab bila kita ingin bertemu saudara, sahabat, kerabat, orang tua, bisa pada hari-hari yang lain. Sekarang kalau kita amatin, orang mudik tidak hanya pada saat Lebaran, banyak pada hari-hari libur yang lain seperti tahun baru atau libur-libur sekolah. Banyak masyarakat kita yang mudik. Mengapa mudik banyak dilakukan masyarakat dan tidak hanya pada saat Lebaran? Ada beberapa faktor yang menyebabkan setahun masyarakat lebih dari satu kali melakukan mudik. Faktor tersebut adalah pertama, adanya jalan tol yang terhubung sepanjang Pulau Jawa khususnya. Dengan adanya jalan tol tersebut membuat arus lalu lintas pergerakan orang lebih cepat, lebih praktis. Ini beda ketika belum ada jalan tol terhubung, di mana terkadang masyarakat yang mudik terjebak macet. Namun dengan adanya jalan tol membuat pergerakan manusia bisa lebih cepat. Adanya jalan tol inilah yang memancing masyarakat kerap untuk pulang kampung. Kedua, kenapa masyarakat sekarang lebih banyak mudik atau pulang kampung? Karena adanya tiket promo, baik tiket promo dari pesawat maupun transportasi yang lain seperti kereta atau bus. Tiket-tiket promo atau diskon inilah yang memancing masyarakat untuk kerap bepergian. Tiket promo dan transportasi umum inilah yang sering digunakan masyarakat untuk mudik. Ketiga, sarana transportasi umum sekarang fasilitasnya lebih nyaman dan tidak desak-desakan. Kalau kita lihat misalnya bila kita naik kereta, nah kereta yang kita naiki baik kelas VIP, ekonomi, semuanya memberi kenyamanan. Hal demikianlah yang menyebabkan mengapa banyak orang bepergian atau mudik bila di saat hari-hari libur. Keempat adalah mungkin di antara kita ada yang suka naik sepeda motor. Nah, biasanya mereka menggunakan sepeda motor itu untuk mudik. Dari sinilah yang juga menyebabkan masyarakat kerap mudik atau melakukan perjalanan. Kelima, kalau kita lihat di kalender banyak hari libur. Nah, pada hari-hari libur tersebutlah
biasanya digunakan oleh masyarakat untuk bepergian, mudik, atau pulang kampung. Keenam adalah bila kita ingin membeli tiket transportasi seperti pesawat, kereta, bus, atau sarana transportasi yang lainnya, selain bisa dilakukan jauh-jauh hari, bisa juga melalui aplikasi yang ada di handphone. Jadi kita tidak perlu lagi berdesak-desakan di stasiun atau terminal untuk membeli tiket. Jadi mudahnya orang untuk membeli tiket transportasi membuat orang dengan mudah merencanakan bepergian, mudik, atau pulang kampung. Ketujuh adalah orang sering mudik, bepergian, atau pulang kampung karena fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang memberi kenyamanan. Contohnya, sekarang bila kita ke terminal atau stasiun, selain tempatnya sekarang bersih, nyaman, enak, dan ada fasilitas-fasilitas penunjang yang lain, tempat tersebut juga tertib. Misalnya sekarang yang bisa masuk ke dalam ruang tunggu hanya para penumpang. Selain itu, di terminal atau stasiun, pihak pengelola juga memberi hiburan seperti adanya panggung terbuka. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan masyarakat kerap untuk mudik karena fasilitas yang menyenangkan. Demikianlah beberapa hal yang menyebabkan kenapa masyarakat kita sering mudik atau sering bepergian atau sering pulang kampung. Bila mudik kita tertunda, kita jangan khawatir. Kita bisa menyampaikan rasa rindu tersebut lewat media sosial atau telepon langsung.